Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang operasi hitung vektor. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul vektor posisi. Sebelum ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan komen ya. Oke, jadi di operasi hitung vektor itu terdapat penjumlahan dan pengurangan vektor, kemudian perkalian vektor dengan bilangan real, dan kemudian mengubah vektor ke bentuk kombinasi linear. Oke, yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai vektor posisi atau vektor arah. Jadi vektor yang mempunyai arah atau garis yang berarah ya. Jadi misalkan untuk penjumlahan vektor, kita mempunyai garis dari titik pangkal di sini, tarik ya, ditarik ke sini, kemudian ada tanda panahnya. Kemudian itu vektor A-nya, kemudian kita buat vektor B-nya lurus ke atas ya. Kemudian untuk dijumlahkan berapa jumlah vektor A dengan vektor B, maka kalian tarik garis satu lagi, kita buat sisi miringnya dari titik awal ke titik akhir, itu untuk mencari penjumlahan vektor. Kemudian untuk pengurangan vektor, yaitu vektor positif ditambah dengan vektor negatif. Jadi apa sih vektor negatif? Vektor negatif itu merupakan vektor yang memiliki arah berbeda. Sebagai contohnya, kita mempunyai satu vektor panjang, kemudian yang arahnya ke kanan, kemudian kita akan membuat lagi vektor yang lebih pendek dengan berlainan arah. Maka nanti vektor yang panjang ini vektor A, kemudian yang pendek itu adalah vektor B-nya. Karena berlainan arah, maka nantinya vektornya akan vektor pengurangan ya, gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini, jangan sampai skip ya. Terima kasih. Baik, materinya adalah operasi hitung vektor. Dalam operasi hitung vektor ada dua, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua adalah perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi vektor A, kalau misalkan vektor A tambah vektor B tetap ya. Sedangkan kalau pengurangan itu vektor A ditambah dengan min B. Ini artinya kalau plus dikali min sama dengan min. Jadi kalau seperti ini, atau vektor A ditambah dengan vektor negatif, jadi hasilnya pengurangan ya. Jadi vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor C. Jadi itu asal muasal dari vektor pengurangan karena dijumlahkan dengan vektor negatif atau vektor yang berlainan arah. Begitu. Misalkan dinyatakan dengan vektor A-nya X1, X1 sama Y1, kemudian vektor B-nya adalah X2, Y2, maka tentukan vektor C-nya yang yaitu vektor A ditambah dengan vektor B, dan vektor D-nya sama dengan vektor A dikurang vektor B. Maka untuk penjumlahan dan pengurangannya itu masih sama aja ya. Sama dengan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. A-nya adalah X1, Y1, kemudian B-nya adalah X2, Y2. Maka penjumlahannya cukup kalian jumlahkan saja X1 tambah X2, X1 tambah X2, kemudian Y1 tambah Y2. Gini ya, cukup mudah ya. Kemudian kalau yang pengurangannya masih sama, cuma bedanya di sini plus, di sini min. Cukup gampang ya. Terus, misalkan vektor C-nya, vektor C adalah hasil pengurangan vektor A dan vektor B, maka panjang vektor C adalah, jadi kalau mencari panjang vektor sama kayak rumus yang di video sebelumnya, yaitu akar kuadrat. Jadi panjang vektor C ini artinya panjang ya, bukan mutlak ya. Panjang vektor C sama dengan, kan karena X-nya itu ada dua, ada X1 sama X2. Jadi X yang besar dikurangi dengan X yang kecil. Gitu ya. Sama kemudian Y yang besar dikurangi dengan Y yang kecil. Kemudian sama-sama dikuadratkan. Jadi rumus ini harus dihafalkan untuk mencari panjang vektor. Begitu ya. Kemudian jika untuk yang dimensi 3-nya, kalau tadi kan dimensi 2, kemudian dimensi 3-nya misalkan dinyatakan berarti
X, Y, Z ya, X1, Y1, Z1, kemudian B-nya X2, Y2, Z2, maka tentukan penjumlahan, baik penjumlahan atau pengurangan sama ya, cuman bedanya di tanda aja. Jadi caranya sama dengan di sininya X1 tambah X2, kemudian Y1 tambah Y2, kemudian Z1 tambah Z1 tambah Z2. Ini ya. Paham ya, cukup mudah. Kemudian jika misalkan vektor D adalah hasil pengurangan vektor A dan vektor B, maka panjang vektor D rumusnya sama kayak vektor C tadi, cuman bedanya di sini ketambahan vektor Z-nya. Jadi X1 X2 min X1 kuadrat, kemudian Y2 min Y1 kuadrat, dan Z2 min Z1 kuadrat, begitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung bahas ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui vektor 2 dimensi, yaitu vektor A-nya 1 min 2, vektor B-nya min 3, 4, dan vektor C-nya 2 sama min 3. Kemudian pertanyaan yang A bisa dilihat, vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Jawab, untuk yang A sangat mudah ya. Berarti vektor A-nya berapa? Vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Sama dengan vektor A-nya tulis 1 min 2 ditambah dengan min 3, 4 ditambah dengan 2 min 3. Kemudian hasilnya kalian cukup jumlahkan semuanya. Jadi 1 tambah min 3 itu min 2 ya. Min 2 tambah 2, 0. Kemudian min 2 tambah 4 itu 2 ya. Kemudian 2 tambah min 3 min 1. Jadi hasilnya 0 sama min 1. Paham ya? Kemudian yang poin B sama mudah juga, vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C sama dengan 1 min 2 dikurang min 3, 4 ditambah 2 min 3 sama dengan 1 min sama min jadi plus ya, plus 3 kemudian plus 2, terus di sini min 2 kaliin jadi min 4 plus ini min ya dikaliin ya, plus jadi min 3. Jadi sama dengan hasilnya 1 tambah 3 tambah 2 6. Ini min semua jadi min 2 tambah min 2 min 4 min 6, kemudian min 6 sama min 3 min 9. Jadi ini yang jawaban yang B. Masih gampang ya. Kemudian yang poin C itu mencari panjang vektor. Jika D-nya adalah C, vektor C dikurang vektor A, maka tentukan panjang vektor D. Jadi kita menggunakan yang ini ya. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita akan mencari panjang vektor D. Jadi panjang vektor D sama dengan rumusnya apa kalau dua dimensi? X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat, gitu ya. Langsung dimasukkan. Sama dengan akar X2 nya 2 dikurang 1 kuadrat ditambah dengan min 3 dikurang min 2. Jadi gini ya, minnya double ya, kuadrat. Sama dengan 2 kurang 1 dikuadratkan tetap 1 ya, ditambah min 3 min 2. Min kali min sama dengan plus, jadi min 3 plus 2 itu min 1 gitu ya. Ini 1 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat sama dengan berapa? 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi panjang vektor D-nya sama dengan akar 2. Paham ya? Lanjut soal yang nomor 2 yaitu 3 dimensi. Diketahui vektor A-nya 2 min 1 3 dan vektor B-nya min 3 2 sama 4. Pertanyaan yang pertama penjumlahan, pertanyaan yang kedua yaitu pengurangan. Jadi yang A berarti vektor A tambah vektor B gini ya, sama dengan masukin langsung min 1 3 ditambah dengan min 3 2 4 sama dengan berapa?
I2 tambah min 3 min 1, min 1 tambah 2 1, tambahin 7, cukup gampang ya. Kemudian yang B, vektor A dikurang vektor B sama dengan 2 min 1 3, kemudian dikurangin min 3 2 4 sama dengan, kalau dikurangin sama dengan 2 min kali min jadi plus ya, jadi plus 3, kemudian min 1 dikaliin min jadi min 2, 3 dikaliin min jadi min 4 sama dengan 2 plus 3 5, min 1 min 2 min 3, 3 min 4 min 1. Paham ya? Kemudian yang C, sama kayak tadi, berarti mencari panjang vektor D. Karena itu 3 dimensi, berarti X, Y, sama Z. Berarti ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Rumusnya masih hafal ya. Jadi kita langsung aja. Akar X2 dikurang X1, X2 dikurang X1. Berarti min 3 min 2 kuadrat. Kemudian Y2 dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Z2 nya 4 dikurang 3 kuadrat. Nah, kalau ada min seperti ini, min 1 seperti ini, harus dikurangin ya kalau minnya di belakang ya. Jadi nanti biar nggak salah gitu. Kemudian dikurangkan masing-masingnya hasilnya. Min 3 min 2 itu min 5, jadi min 5 kuadrat ditambah dengan min kali min sama dengan plus ya, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 4 min 3 sama dengan 1 kuadrat, maka sama dengan hasilnya min 5 kuadrat yaitu 25 ditambah dengan 9 ditambah dengan 1 sama dengan akar berapa? Ini 10, berarti akar 30 lagi 5. Gampang ya. Yang kedua yaitu perkalian vektor dengan bilangan real. Jika K adalah bilangan real dan vektor A-nya X1, Y1, maka K dikali vektor A sama dengan, atau K dikali X1, Y1 sama dengan K dikali X1, KX1, K dikali Y1 sama dengan KY1. Sebagai contohnya biar lebih mudah dipahami, misalkan vektor A sama dengan 1 per min 2, 1 min 2, kemudian B-nya min 3, 4, dan ini vektor P-nya, ini vektor Q-nya, di mana vektor A dan B dimensi 2, dan kemudian P dan Q yaitu dimensi 3. Tentukan 3 vektor A ditambah dengan 2 vektor B. Kemudian nanti hasilnya dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Untuk rumus kombinasi linear sangat mudah ya, nanti dijelaskan. Jawab yang poin A terlebih dahulu, yaitu 3 vektor A ditambah dengan 2 vektor B. Maka sama dengan 3 ditulis, vektor A-nya masukin 1 min 2 ditambah dengan 2 vektor B-nya yaitu min 3 sama 4. Maka sama dengan kalian kalikan 3 dikali 1, kemudian 3 dikali min 2. 3 dikali 1 sama dengan 3 ya. Kemudian 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Ditambah dengan 2 dikali min 3 yaitu min 6, dan 2 dikali 4 yaitu 8. Paham sampai sini ya? Kemudian dijumlahkan hasilnya berapa? Dijumlahkan hasilnya 3 tambah min 6 berarti min 3. Kemudian min 6 tambah 8 berarti 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian bentuk kombinasi linearnya adalah, untuk rumus kombinasi linear yaitu X1I kemudian plus Y1J plus Z1K. Jadi IJK ya. Karena di sini hanya ada X sama ada Y. Berarti bentuk kombinasi linearnya adalah
I sama J. Karena kalau X itu I, kemudian Y itu J, berarti min 3I, kemudian kan plus ya, ditambah dengan 2J. Jadi ini bentuk dari kombinasi linearnya. Paham ya? Hanya menambahkan huruf I, J, K. Kalau X itu I, Y itu J, kemudian kalau Z itu K, begitu. Kemudian yang nomor 2 yaitu dimensi 3. Yang nomor poin B yaitu dimensi 3. Soalnya adalah 2 vektor A dikurang dengan 3 vektor B. Kita langsung aja ya. 2 vektor A-nya dimasukkan. Vektor A-nya dimasukkan 2 min 1, 3 dikurang dengan 3 vektor B-nya vektor Q-nya dimasukkan. Sorry, ini bukan AB. Tapi PQ. Kemudian min 3, 2, min 4. Jadi sama dengan ini ya. Sama dengan berapa? 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 3, 6. Dikurang 3 kali min 3. Berapa 3 kali min 3? Kalau nggak biar enak kita jumlah aja. Tapi minnya ikut dikali ya. Jadi min 3 kali min 3 plus 9. Kemudian min 3 kali 2 min 6. Kemudian min 3 kali min 4 sama dengan 12. Maka sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan berapa? 13. Kemudian min 2 tambah min 4 sama dengan min 8. Kemudian 6 tambah 12 sama dengan 18. Lalu kita bentuk ke vektor, nyatakan adalah bentuk kombinasi linear. Berarti ini I, ini J, ini K. Berarti 13I dikurang, karena di sini min jadi dikurang, min 8J. Kemudian plus, makanya di sini plus 18K. Cukup paham ya untuk penjumlahan dan pengurangan vektor, kemudian perkalian vektor dengan bilangan real, dan menyatakan bilang dalam bentuk kombinasi linear.